Sekunder di sini biasanya ya kalau di bisnis data sekunder sama data primer. Kalau data sekunder itu dia apa namanya? Datanya itu dari kayak hasil-hasil penelitian sebelumnya atau misalnya informasi perusahaan annual report-nya atau apa itu data sekunder. Nah, tapi kalau data primer itu dia langsung kayak kuesioner itu kan langsung dari sampel yang bersangkutan dari orang yang diteliti langsung. Itu data primer kayak wawancara kemarin, observasi itu data primer. Jadi di sini nggak hanya mengumpulkan data sekunder ya, data primer juga perlu. Ini kok saya nggak kenapa kok nggak ada data primernya. Oh, ini data sekunder ini dia maksudnya cuma untuk tahu penelitian sebelumnya seperti apa. Nah, baru dari tahu penelitian sebelumnya seperti apa, bisa merancang model penelitian saat ini yang akan kita lakukan. Makanya ada penelitian kualitatif sama kuantitatif. Baru di situ nanti pengumpulan data primer. Itu terus habis itu habis pengumpulan data, menyiapkan alat-alatnya dulu. Misalnya kalau memang survei, berarti kan menyiapkan kuesionernya, pertanyaannya apa aja. Kalau misalnya interview juga menyiapkan daftar pertanyaan atau interview guideline gitu. Terus habis itu habis dikumpulkan datanya, baru nanti dianalisis. Analisisnya seperti apa. Terus habis itu laporan. Kurang lebih nanti karya ilmiahnya mbak-mbak yang akan dikerjakan itu ya kayak begini. Ya sebenarnya hampir sama kayak yang dilakukan kemarin waktu presentasi tugasnya. Kurang lebih kayak gitu, cuman agak lebih detail dan nulisnya lebih banyak kan dalam bentuk tulisan. Ada yang mau ditanyakan dari sini tentang penelitian? Kan sudah ada enggak mata kuliah metode penelitian? Dapat enggak? Belum ada. Tapi harusnya bakalan dapat nggak? Itu penting loh sebenarnya mata kuliah metode penelitian. Di apa namanya di daftar mata kuliah ada nggak nanti? Bakalan dapat nggak? Harusnya dapat, itu penting soalnya metode penelitian itu. Biar tahu gimana cara melakukan penelitian. Ya udah aja mbak, coba dilihat-lihat panduannya, dibaca-baca, jadi ada gambaran yang jelas apa yang harus dilakukan. Ya kurang lebih sebenarnya sama kok sama ini. Bisa dibaca lebih detail ini nanti biar memudahkan kalau bikin karilnya ya. Sekarang saya lanjutkan. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Ada mau ditanyakan? Yang lain? Mana mbak? Ada yang mau ditanyakan? Yunita, Peng. Tadi malam itu message-nya Mbak Suartini sama Mbak Fevi tuh saya nggak baca tuh. Baru saya baca tadi. Makanya
nggak ada yang datang, kemana semua. Nah, cuma ditanyakan nggak? Iya, saya bingung. Kok nggak ada, belas. Saya kira lupa. Oh, sibuk ya. Semangat, semangat. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi saran saya ini tentang penelitian tolong dibaca yang seksama, dibaca dengan seksama. Jadi biar tahu gambarannya. Nah sekarang kegiatan belajar 3 ini tentang Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLKI, ada di Indonesia, Yayasan Lembaga apa ya? Singkatannya kan pasti ada perlindungan konsumen, terus perlindungan saksi apa-apa. Nah itu konsumen termasuk orang-orang yang sangat penting yang patut untuk dilindungi. Nih, latar belakang pentingnya Lembaga Perlindungan Konsumen. Menurut Mon sama Minor di tahun 94, konsumen perlu dilindungi dari melakukan kesalahan yang memang sudah diketahuinya dari awal, akan tetapi tetap dilakukan dan dari aktivitas penjual. Nah itu tadi intinya hampir sama kayak konsumerisme, ya kan? Konsumerisme itu penting untuk melindungi konsumen, makanya ini ada lembaga khususnya untuk melindungi konsumen. Ya kayak tadi kan kesalahan yang sudah tahu salah tapi tetap dilakukan, kayak beli rokok yang bisa merusak kesehatan, ya itu tadi. Terus di situ nah ini YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Itu YLKI ini yang melindungi konsumen di Indonesia, berdirinya tahun 73. Motonya itu untuk melindungi konsumen, jelas. Tujuannya kan untuk melindungi konsumen, terus menjaga martabat produsen juga, jangan sampai produsen itu berbuat yang nggak baik, kan nanti juga image-nya di masyarakat kan jadi jelek. Mengembalikan image itu nggak gampang loh. Kalau misalnya sudah kena kasus apa, nah itu susah. Yakin, kayak misalnya yang skandal minyak itu nggak tahu nanti kembalinya gimana. Kayak dulu kan Indomie kan juga sempat ada isu kalau apa ya, kadar apanya itu yang nggak baik. Nah itu mengembalikan isu negatif seperti itu tuh butuh waktu yang cukup lama. Terus ini juga untuk membantu pemerintah, jadi biar meringankan beban pemerintah. Ini contohnya nih, ada iklan di halaman 9.34 itu, jangan berpikir hidup bebas. Ini contoh ini. Kondisi pertama itu konsumen perlu dilindungi dari kesalahan tadi kan. Ini yang contohnya ini. Jangan berpikir hidup hemat kalau masih air saja masih boros. Jadi kayak begini-begini ini perlu dilindungi. Ini cara mengajak konsumen juga. Nah ini ada pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, itu pasal 5. Itu ada hak-hak konsumen ya. Kan tadi kalau yang Bill of Rights itu kan hak untuk masyarakat yang ada di Amerika. Tapi sebenarnya secara keseluruhan juga hampir sama. Tapi di sini ada, di Indonesia ada yang lebih detail tentang perlindungannya, ya di undang-undang ini tadi. Itu ada hak atas kenyamanan, hak memiliki barang, hak informasi, hampir sama sih kurang lebih. Tapi ini kan perinciannya mungkin lebih detail di sini. Terus juga ada kewajibannya, ada kewajiban konsumen, terus ada hak pelaku usaha, ada juga kewajiban pelaku usaha. Jadi apa yang konsumen layak untuk dapatkan sama apa yang harus dilakukan, itu ada diatur di undang-undang. Nah ini cuman kalau untuk konsumen itu pasal 5. Tapi kalau untuk perusahaan itu pasal 6 sama 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 38.